Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu, Tuhan merendahkan diri kami. Kami mohon kepada Tuhan sebelum kami mendengarkan firman-Mu, biar Roh Kudus saat ini membimbing kami, Roh Kudus mengajar kami, Roh Kudus menyertai kami, baik hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu, maupun kami yang mendengarkan Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu ini menguatkan, meneguhkan hati kami, sebab hanya oleh firman-Mu kami dapat memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam alaikum bersama Masia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada minggu ini adalah sukses sejati. Menurut 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-8, sebuah diskursus teologi, deskripsi dan aplikasi sukses sejati dalam terang firman Tuhan. Kita membaca 2 Petrus 1 ayat 5 sampai yang ke-8. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara, tema sukses adalah tema yang menarik. Kata sukses pasti terdengar menyenangkan bagi orang-orang, karena itu merupakan tujuan mayoritas orang-orang di dunia ini. Makna sukses tidak hanya berarti orang dengan banyak uang, pekerjaan mumpuni, strata sosial yang tinggi. Secara harafiah, kata sukses memiliki arti berhasil dalam berbagai aspek. Bisa dibilang bahwa sukses adalah sebuah keberhasilan terlepas apapun keberhasilan dari orang itu. Mari kita lihat bagaimana pendapat Elon Musk sebagai seorang miliarder tersohor dunia, sekaligus CEO Tesla. Elon Musk menuturkan bahwa sukses adalah selama kamu dapat melakukan berbagai hal menyenangkan dalam hidup. Warren Buffett mengatakan, seorang investor, pengusaha, dan filantropis asal Amerika Serikat ini mengatakan bahwa sukses adalah ketika orang terdekatmu bahagia dan mencintaimu. Itu sukses. Karena itu, kita tidak boleh membuat sebuah gambaran sukses yang sempit. Seringkali orang menggambarkan sukses itu sebagai kekayaan, perasaan istimewa, harta benda, kekuasaan, dan prestasi. Akan tetapi gambaran sukses yang benar, saudara-saudara, itu adalah proses. Sukses yang benar itu adalah sebuah perjalanan hidup. Bagaimana saudara-saudara agar di dalam perjalanan hidup kita ini kita berhasil dan kita beruntung, serta hidup kita ini memiliki nilai-nilai dan manfaat-manfaat yang berguna baik bagi diri kita maupun bagi orang lain. Nah, pertanyaannya adalah, apakah yang diperlukan untuk dapat menjadi sukses? Ada dua hal yang diperlukan. Pertama, gambaran sukses yang benar, dan yang kedua adalah prinsip untuk mencapainya. Gambaran sukses yang benar dan prinsip untuk mencapainya. Pada minggu ini saya ingin meminjam definisi sukses menurut John Maxwell. Sukses adalah mengetahui hidup. Sukses adalah mengetahui tujuan hidup Anda. Bertumbuh untuk mencapai potensi maksimum Anda dan menebarkan benih yang menguntungkan orang lain. Saudara-saudara, setidaknya ada 3 hal yang dinyatakan oleh John Maxwell mengenai definisi dari sukses itu.
Mari kita melihat yang pertama dari definisi ini, mengetahui tujuan hidup kita. Tidak ada yang bisa menggantikan tujuan. Seorang miliarder industrialis Henry G. Kaisar, pendiri dari Kaisar Aluminium, mengatakan begini, bukti hingga Anda tidak bisa menjadi yang terbaik adalah karena Anda belum menentukan tujuan dalam hidup ini. Tidak ada yang dapat menggantikan tujuan. Itu sebabnya Henry berkata bahwa bukti hingga Anda tidak bisa menjadi yang terbaik adalah karena Anda belum menentukan tujuan hidup ini. Dengan kata lain, apabila kita tidak mencoba secara aktif untuk mengetahui tujuan kita, kita seperti menghabiskan hidup dengan mengerjakan yang salah. Saya ulangi, dengan kata lain, apabila kita tidak mencoba secara aktif untuk mencoba secara aktif mengetahui tujuan kita, kita seperti menghabiskan hidup kita dengan mengerjakan sesuatu yang salah. Itu sebabnya John Maxwell mengatakan bahwa Anda harus memiliki tujuan. Yang kedua, dari definisi John Maxwell ini, yang kedua ialah menumbuhkan potensi maksimum Anda atau bertumbuh untuk mencapai potensi maksimum Anda. Saudara-saudara, ada yang mengatakan bahwa potensi kita merupakan karunia Tuhan. Dan apa yang kita lakukan merupakan hadiah kita untuk Tuhan. Namun, pada waktu yang bersamaan, barangkali potensi kita adalah sumber terbesar yang tidak pernah digarap dan dikembangkan. Artinya kita tidak pernah menggali potensi yang ada di dalam kehidupan kita dan kita tidak pernah mengembangkannya. Ada 4 prinsip mengantarkan kita pada jalan pertumbuhan potensi supaya kita bisa mencapainya secara maksimum. Yang pertama, berkonsentrasi kepada tujuan. Yang kedua, berkonsentrasi pada perbaikan yang berkesinambungan. Itulah sebabnya pentingnya apa yang disebut dengan aktualisasi diri. Itu supaya kita mengadakan perbaikan yang berkesinambungan. Yang ketiga, kita melupakan masa lalu. Semua kita punya masa lalu. Sebab itu kita belajar untuk melupakan masa lalu ini, terus fokus kepada masa depan kita. Kita mau belajar dan kita mau apakan masa lalu kita supaya kita punya masa depan yang jauh lebih baik. Dan yang ketiga, dari definisi John Maxwell ini, menabur benih yang bermanfaat bagi orang lain. Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 38 mengatakan seperti ini. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang dipadatkan dan digoncangkan dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Menabur benih yang bermanfaat bagi orang lain itu, saudara-saudara, seperti yang dikatakan oleh Lukas pasal 6 ayat 38 ini jelas bahwa suatu takaran yang dipadatkan dan digoncang-goncangkan itu akan jatuh ke ribaan. Jadi apa yang kita tabur itu yang kita tuai dalam hidup ini. Dengan kata lain begini, penghasilan kita berasal dari apa yang kita peroleh, tetapi kita hidup dari apa yang kita beri. Saya ulangi sekali lagi, dengan kata lain bahwa penghasilan kita berasal dari apa yang kita peroleh, tetapi hidup kita dari apa yang kita beri. Jadi biarlah saudara kita memberi hidup kita untuk kemanfaatan bagi orang lain dalam hidup ini. Itulah kunci sukses menurut John Maxwell. Mari kita akan lihat relevansi sukses menurut John Maxwell ini koheren sekali dari pembacaan kita tadi, 2 Petrus 1 ayat 5 sampai yang ke-8. Petrus menyebut ada 8 segi pertumbuhan Kristen
untuk mencapai potensi maksimum supaya kita sukses. Dalam pembacaan kita tadi, Petrus menyebut ada 8 segi pertumbuhan Kristen untuk kita mencapai potensi maksimum supaya kita bisa jadi orang yang sukses. Yang pertama disebutkan adalah iman, yang kedua adalah kebajikan, yang ketiga adalah pengetahuan, yang keempat adalah penguasaan diri, yang kelima adalah ketekunan, yang keenam adalah kasih akan saudara-saudara, dan yang ketujuh kasih akan semua orang. Mari kita ulang di ayatnya yang keenam dan di ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7. Bunyinya begini, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada iman kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Saudara perhatikan di situ, ada 8 segi pertumbuhan Kristen. Ada 8 segi pertumbuhan Kristen. Dan di ayat yang ke-8 mengatakan bahwa bila ke-8 potensi ini bertumbuh secara maksimum, maka kita akan sukses. Kita baca ayat yang ke-8, 2 Petrus 1 ayat yang ke-8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil. Kalau 8 segi pertumbuhan itu secara maksimum bertumbuh di dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya, maka kita akan sukses. Kita akan menjadi orang yang berhasil. Dikatakan di ayatnya yang ke-8. Jadi saudara-saudara, sukses sejati itu menurut Alkitab diukur dengan satu hal. Bila kita berhasil melakukan kehendak Tuhan. Jadi sukses sejati itu diukur dengan satu hal. Bila kita berhasil melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Kita lihat dalam kitab Filipi pasal 2. Kita akan baca Filipi pasal 2 mulai dari ayatnya yang ke-5, bahwa Yesus berhasil, Yesus sukses dalam hidupnya untuk melakukan kehendak Bapa. Ayat 5 mulai, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sukses sejati itu, saudara-saudara, jika kita punya pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus untuk melakukan kehendak Allah. Dikatakan merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ia sukses untuk melakukan itu. Mari kita lihat, setelah ia sukses untuk melakukan kehendak Bapa, ayatnya yang ke-9 mengatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita melihat bagaimana peninggian yang terjadi setelah ia mati, kemudian dikuburkan, ia bangkit, ia naik ke surga dan ia dimuliakan. Yesus adalah pribadi yang berhasil, yang sukses untuk melakukan kehendak Bapa. Saudara-saudara, sukses sejati itu diukur dalam hidup kita apabila kita berhasil melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita.
Oleh karena itu, mari kita gali tujuan hidup kita. Mari saudara-saudara kita gali potensi kita secara maksimum. Dan kita kembangkan itu. Mari kita bertumbuh di dalam 8 segi pertumbuhan iman Kristen seperti yang dikatakan 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 8 ini. Dan biarlah kita saudara-saudara dalam hidup ini dapat berhasil dalam hidup ini. Kita beruntung karena kita mampu dikuatkan untuk melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saudara, kita adalah orang yang sukses apabila semuanya itu ada padamu, kata kita. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mari kita ini saudara-saudara, kita semua adalah orang-orang yang dikatakan oleh Alkitab adalah orang-orang yang menang. Lebih daripada orang-orang yang menang. Karena itu kita adalah orang-orang yang sukses. Sukses dalam segala hal. Karena Tuhan itu beserta dengan kita. Kita sukses melalui sakit penyakit. Kita sukses melalui pencobaan. Kita sukses melalui penderitaan. Dalam segala aspek kita berhasil karena kita berhasil melakukan kehendak Tuhan. Amin untuk firman Tuhan saat ini. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Saat ini kami berdoa, Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat menjadi orang yang sukses dalam hidup ini. Secara pribadi dalam keluarga, di tengah-tengah gereja, dan juga Tuhan di tengah masyarakat. Apapun yang kami kerjakan, kami berhasil. Di tengah-tengah pencobaan, pergumulan masalah kami tetap berhasil karena bersama dengan Tuhan. Berkati Tuhan, kami semua mendengarkan firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.